Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Kapolri Sepekan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara resmi membuka rapat kerja teknis fungsi lalu lintas Polri tahun anggaran 2025 yang digelar di Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan pada Kamis 12 Juni 2025. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara resmi membuka rapat kerja teknis atau Rakernis fungsi lalu lintas Polri tahun 2025. Tahun ini Rakernis mengangkat tema Polantas Presisi di Era Digital, mendukung terwujudnya Asta Cita untuk masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap agenda besar pembangunan nasional. Rakernis yang berlangsung pada Kamis 12 Juni 2025 turut dihadiri oleh segenap jajaran pejabat utama Mabes Polri dan diikuti sebanyak 310 peserta, terdiri dari 58 pejabat utama Korlantas Polri dan 252 Ditlantas Polda jajaran. Kapolri menekankan pentingnya percepatan transformasi digital dalam seluruh aspek pelayanan lalu lintas. Penguatan sistem digital seperti pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor menjadi prioritas utama. Dengan penguatan tersebut, pelayanan publik diharapkan menjadi lebih mudah dan lebih baik. Kebijakan pemerintah yang tertuang di dalam visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, saya kira rekan-rekan semua sudah tahu, ada 8 misi Asta Cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Kemudian rencana kerja pemerintah, saya kira ini juga menjadi pedoman bagi kita untuk kita tindak lanjuti, dan itu tertuang di dalam 8 sasaran strategis Korlantas Polri. Saya kira rekan-rekan semuanya sudah memahami. Yang perlu saya ingatkan adalah laksanakan seluruh strategi Korlantas Polri ini dengan optimal, dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya harapan kita yang kita lakukan ini selaras dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan betul-betul bisa mendukung. Di satu sisi kita juga memiliki PR agar pelayanan kita semakin baik, semakin dirasakan oleh masyarakat, dan tentunya implikasinya juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri, khususnya lalu lintas. Kapolri turut memberikan penghargaan kepada sejumlah kementerian yang dinilai telah menunjukkan sinergi yang kuat dengan Korlantas Polri dalam menyukseskan berbagai program keselamatan lalu lintas nasional. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi nyata dalam mendukung program Kamseltib Carlantas atau keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Fokus utama Rakernis tahun ini adalah transformasi digital dan pencanangan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional. Berdasarkan data tahun 2024, tercatat sebanyak 26.839 jiwa meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Angka tersebut mencerminkan urgensi peningkatan sistem pengawasan dan edukasi keselamatan berkendara. Polantas Polri terus melakukan inovasi melalui penerapan sistem berbasis digital, seperti Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, e-booking pelayanan kendaraan bermotor atau EBPKB, dan Electronic Smart Driving Course atau ESDC. Fenomena kendaraan overdimensi dan overload atau ODOL juga menjadi salah satu sorotan penting dalam Rakernis ini. Polri mencatat bahwa dari sekitar 32.000 kendaraan yang diperiksa, sekitar 7.000 diantaranya terindikasi overdimensi dan lebih dari 17.000 mengalami kelebihan muatan atau overload. Sejumlah wilayah seperti Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan menjadi titik perhatian utama dalam pengawasan pelanggaran ODOL. Kemudian terkait dengan ODOL tadi secara umum tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kakor. Tentu harapan kita bagaimana kita melakukan penertiban terhadap ODOL, namun di satu sisi kita juga tahu kondisi masyarakat yang ada, sehingga kemudian secara edukatif dan kemudian langkah-langkah upaya pembatasan yang
kita lakukan ini juga bisa menurunkan jumlah odol, termasuk tadi penggunaan etle weight in motion yang tadi dipasang di jalur-jalur tol. Ini tentunya juga menjadi penting sehingga di satu sisi odol ini bisa kita tertibkan, namun di sisi lain isunya atau dampaknya yang bisa mengakibatkan aksi, protes yang biasanya dilakukan oleh para pengemudi, sementara kendaraannya milik pengusaha, kan begitu. Rakernas 2025 menunjukkan komitmen kuat fungsi lalu lintas Polri dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045 melalui kontribusi nyata terhadap pembangunan transportasi nasional yang tertib, aman, dan berkelanjutan. Rekan-rekan memiliki semboyan yang sangat luar biasa, Dharma Kerta Marga Raksayaka. Artinya dengan kerja dan tulus dan ikhlas, penuh kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab, rekan-rekan bertanggung jawab penuh terhadap para pengguna jalan, termasuk jalan, dan ini bagian dari bakti rekan-rekan untuk melindungi dan mengayomi serta melayani masyarakat. Oleh karena itu, tentunya saya berharap fungsi lalu lintas sebagai representasi kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat menjadi salah satu fungsi yang betul-betul bisa menampilkan menjadi korps, menjadi satker yang menyumbang kontribusi peningkatan kepercayaan publik. Rakernas tahun ini menegaskan bahwa fungsi lalu lintas bukan hanya sekedar pengatur jalan raya, tetapi juga representasi kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan tertib di ruang publik. Transformasi digital yang terus didorong oleh institusi Polri menjadi langkah nyata dalam menjawab tuntutan era modern, serta mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas dan terpercaya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin pelepasan buruh terdampak PHK yang disalurkan oleh Polri ke tempat kerja baru di wilayah Cirebon dan Brebes. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.